Pemirsa Ajeng Sebeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. Menjelang KTT G20, Komando Operasi Khusus Mabes TNI menggelar latihan penanggulangan aksi teror di Seragan Denpasar. Tempat pembuangan akhir atau TPA Suwung Denpasar akan ditutup selama 2 hari saat berlangsungnya KTT G20 di Nusa Dua. Mencoba kuliner sate kambing legendaris dengan bumbu khas Madura dan Bali di pusat kota Denpasar. Komando Operasi Khusus Mabes TNI menggelar latihan penanggulangan aksi teror di daerah Serangan Denpasar pada Selasa siang lalu. 16 prajurit TNI dari Kopassus, Kopasgat, serta Kopaska yang tergabung dalam Komando Operasi Khusus TNI mendarat dengan sukses dalam penerjunan di Serangan Denpasar. Tim penerjun kemudian langsung menyusup ke sebuah gedung yang diskenariokan sebagai lokasi persembunyian teroris. Sejumlah prajurit dengan kendaraan tempur juga tiba di gedung yang sama untuk membantu menyergap teroris. Latihan yang diikuti prajurit pasukan khusus TNI ini merupakan bagian dari persiapan pengamanan KTT G20 di Nusa Dua. Dalam konteks latihan kultur, jadi perlu kita ketahui bahwa Koopsus itu dalam setiap tahun itu menyelenggarakan latihan kultur 2 kali, semester pertama dan semester yang kedua. Nah, yang semester kedua ini itu terkait dengan pelaksanaan G20 yang kita tahu bersama, di mana Koopsus menjadi bagian dari pengamanan G20. Ini event besar. Nah, keterlibatan saya dan Koopsus itu sebagai komandan Satgas Pasukan Khusus. Hari ini kita melaksanakan latihan parsil siang dan malam. Latihan ini melibatkan 408 prajurit komando TNI dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Kegiatan ini juga menggunakan 104 kendaraan tempur, baik di darat maupun air. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Kesiapan dari Satgas Udara dan mungkin Panglima bisa bertanya langsung pada pasukan kami, Panglima. Mabes TNI menggerakkan 6 drone atau pesawat tanpa awak untuk mengamankan puncak KTT G20. Drone bertugas mengajak sinyal dan mengamankan drone lainnya pada saat puncak KTT G20. 6 pesawat tanpa awak tersebut akan disebar di kawasan udara Nusa Dua dan sekitarnya. 2 anti-drone berada di bawah kendali operasi pasukan pengamanan Presiden yang akan turut serta mengawal pengamanan para kepala negara. Sepakat, sebelum hari H ini tidak kita aktifkan jammer. Kita nih punya drone jammer yang akan kita operasikan. Total ada berapa? Ini dan Satgas Udara atau dan Satgas? Ada 6 drone dan itu ada 2 yang drone jammer ya? Anti drone ya? Yang kita BKU-kan ke Satgas Pas Pampres. Siap. Jadi 6 kita sebar sedemikian rupa sehingga bisa mengcover. Tapi kemudian itu sudah sepakat. Kita aktifkan pada saat hari H. Sebab kalau sebelum hari H nanti media sendiri kan kasihan. Belum lagi yang lain. Jadi kita menganggap berpikir positif sebelum hari H ya penggunaannya berarti untuk kepentingan yang sifatnya bagus.
6 unit anti-drone milik Mabes TNI tersebut hanya akan beroperasi saat puncak KTT G20, yakni pada 15 dan 16 November mendatang. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung. Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana disiapkan sebagai lokasi makan malam para kepala negara anggota G20. Untuk memastikan kesiapan di lokasi, pihak panitia KTT G20 meninjau lobi GWK hingga area Lotus Pond yang akan menjadi lokasi makan malam. Area Lotus Pond yang biasanya ramai pengunjung, saat ini sudah disterilkan dari kunjungan wisatawan. Akses ke sejumlah area di kawasan wisata ini kini juga sudah ditutup untuk umum. Acara makan malam KTT G20 di tempat ini akan menonjolkan budaya Nusantara dengan melibatkan 300 orang seniman. Insya Allah persiapan berjalan lancar, ya kan? Pertama-tama yang soal kesiapan teknis ya, kita persiapkan koordinasi terutama, dan so far alhamdulillah koordinasi berjalan dengan baik sekali. Karena ada banyak KL juga yang terlibat ya di sini, dan mudah-mudahan sih semua berjalan lancar. Udara cuaca juga cerah ya Mbak Wamen, karena kan salah satu tantangannya kan cuaca ya, karena ini dari tempat terbuka ya. Tadi yang ditinjau apa aja Pak? Hari ini lebih kepada konstruksi ya, dari konstruksi safety, karena kita menerapkan sistem safety yang sangat tinggi sekali, yang seperti yang kita lakukan juga pada saat Asian Games. Jadi safety construction dan lain sebagainya itu menjadi sangat penting, dan kita menerapkan standar safety yang internasional. Termasuk peralatan-peralatan teknis yang cukup kompleks yang akan kita pakai di acara nanti. Nanti yang ditampilkan apa saja Pak pada saat acara? Pasti budaya lokal lah ya yang paling kita utamakan. Terutama tentu core-nya Bali ya, tapi ada budaya-budaya daerah lain. Surprise lah nanti ininya ya. Kreatifnya masih kita olah terus. Melibatkan berapa seniman? Cukup banyak, ratusan ya, hampir 300 secara total, 300 lebih mungkin. Area Lotus Pond Taman Budaya GWK juga akan dilengkapi dengan hiasan video mapping di tebing yang mengelilinginya. Dengan mengerahkan ratusan orang pekerja, lokasi makan malam ini ditargetkan selesai pada 12 November. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung.